Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama kita di podcast NU Pati. Alhamdulillah teman-teman, langsung saja pada podcast kali ini, alhamdulillah kita kembali bersama saya ya, karena saya sudah vakum, tapi ini hadir kembali teman-teman untuk menemani kalian semua dan khususnya untuk netizen sekalian pada pagi hari ini ya. Kita podcast bersama tamu yang sangat spesial sekali dengan topik-topik yang pastinya ini sangat berhubungan sekali dengan masyarakat nantinya pastinya ya teman-teman. Alhamdulillah kita bertemu dengan pimpinan cabang dari LDNU Kabupaten Pati. Selamat pagi Bapak Irham Sodik. Ilham. Oh, yeah. Bapak Ilham Sodik ya. Bukan teman-teman. Ya, bukan Ilham Sodik ya. Siapa Pak? Ilham Suprianto. Ilham Suprianto. Ya, Bapak ya. Dulu ya. Ya. Okay. Bisa berkenalan dulu Pak, karena ini saya salah nyebut terus ini Pak. Ya, saya Ilham Suprianto dari Ketua Lembaga Dakwah PCNU Pati atau yang dikenal dengan LDNU. Di LDNU Pak. Ya. Okay. Jadi ini dengan Mas siapa ini? Ini Mas Roni Pak. Roni ya. Mas Roni. Ya, darinya juga dari Tambak Romo Pak. Tambak Romo. Untuk alamat Bapak sendiri dari mana Pak? Alamatnya Pak. Alamatnya? Iya Pak. Alun-alun Pati tahu ya? Alun Pati tahu Pak. Ke utara 25 kilo. Ke utara 25 kilo. Wah, pastinya ya jauh sekali Pak itu Pak. Ya. Sampai Pak beri gula, ya. Pakai ke barat. Oh ya. Berarti daerah Tayu Pak. Daerah Gunung Unggal. Gunung Unggal. Pedesaan sekali. Pedesaan sekali. Ya. Untuk aktivitasnya Pak, selain menjabat sebagai LDNU sendiri Pak, di sekretaris KBIH, Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh. Bimbingan Haji dan Umroh. Pasti mempunyai itu sendiri Pak, travel dan umroh sendiri Pak, atau gimana? Bukan, Pak? Saya sebagai ketua KBIH, Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh. Sekarang KBIHU, kelompok. Jadi binaannya itu Pak ya? Ya, saya juga ketuanya. Namanya Jabal Nur, yang berada di Sendang Sani. Sekaligus mengelola wisatanya itu, wisata Sendang Sani itu, dan pondok pesantren di sana. Iya, alhamdulillah. Pondok pesantren gratis Mas. Gratis Pak? Gratis ya. Iya. Langsung saja Pak. Untuk podcast kali ini kan kita akan membahas apa sih LDNU itu sendiri Pak. Karena LDNU di mata masyarakat itu terkenalnya hanya di Ruqyah Pak ya. LDNU itu termasuk JRA itu termasuk di LDNU atau tidak Pak? Bukan. LDNU begini kronologinya. Iya. LDN itu adalah sebuah lembaga dakwah NU. Jadi di sana kita menaungi dai-dai yang ada di daerahnya masing-masing, yang ada di wilayah yang ada di kabupaten ini. LDNU kabupaten. Bahwa LDNU ada yang di tingkat kecamatan, yang di bawah MWC, yang di ranting juga di bawah ranting NU. Nah kemudian kemarin Jamaah Ruqyah itu yang mendapatkan rekomendasi dari PBNU adalah JRA, Jamiah Ruqyah Aswaja. Akhirnya dimasukkan di lembaga dakwah NU, di LDNU. Berarti secara strukturnya sendiri itu JRA termasuk dari divisinya yang di LDNU gitu Pak? Iya, termasuk lembaga. Yang dimasukkan di LDNU. Di LDNU ya. Terus tugas LDNU sendiri itu apa sih Pak? Ya kalau programnya tergantung kita. Tapi untuk Pati punya unggulan sendiri. Masing-masing wilayah punya unggulan sendiri-sendiri. Ya, yang tidak dimiliki oleh masing-masing LDNU ya. Untuk Pati unggulannya satu, Tabligh Akbar. Jadi masing-masing MBC, LDNU MBC, ini kami kasih kesempatan 1 kali Tabligh Akbar yang sudah berjalan 9 kali. 9 kali. Kemudian yang kedua pelatihan dai milenial, ini sudah 9 kali. Yang ketiga ini pelatihan dai berkala. Artinya berkala apa? Kita ketemu setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali setor 5 menit. Nanti kami finishing sampai selesai. Bagaimana materi ini sudah layak apa belum? Gitu. Kalau sudah layak, setor yang kedua ditambah 5 menit lagi. Sehingga akumulasi dari 10 pertemuan berarti minimal dia sudah mampu 50 menit. Oh, begitu. Ya, yang pelatihan berkala itu. Jadi ketika mampu 50 menit sudah layak untuk kita tampilkan, maka di Tabligh Akbar ini
mereka yang sudah layak kita tampilkan. Oh begitu. Jadi ada distribusinya untuk hal itu Pak ya? Iya. Atau juga apa ya, sebelumnya pernah diikutkan di kontes-kontes itu Pak? Ya biasanya Pak. Kalau kontes kami tidak melarang, tidak memerintah. Oh tidak memerintah. Ya. Jadi pribadinya masing-masing berarti. Pribadi ya. Kalau kontes urusan pribadi. Kami hanya memfasilitasi untuk melatih dan mengorbitkan. Dan cara kita mengorbitkan tidak hanya ketika tabligh akbar, tapi kita kerjasama dengan televisi. Jadi untuk peran LDNU di media internet sekarang itu seperti apa Pak? Atau termasuk hal itu tadi atau ada program yang lain? Di dunia, di medsosnya? Medsos ya? Medsosnya Facebook sama YouTube. LDNU Pati ada. Jadi itu ada kumpulan dakwah? Enggak. LDNU ada. Berarti dakwah saja Pak atau bagaimana Pak di LDNU sendiri? Ya kita fokus ke pelatihan dai-nya, ke mubaliknya, ke orasinya ya. Fokus ke sana, belum kemana-mana. Fokus ke sana. Kemudian kami kemarin saat pandemi juga mengarah ke ekonomi sebentar ya. Kita jual madu, jual apa namanya sembako, beras itu ya. Karena kondisi yang begitu. Iya. Masak masik ya. Ini juga menjadi pertanyaan juga sih Pak. Kalau mau ikut di LDNU itu bagaimana Pak? Siapapun boleh. Jadi begini, khusus Pati ya. Iya Pak. Skemanya itu seperti apa Pak? Khusus Pati itu begini. Ketika dai itu masih masa pemula-pemula, kami punya jamiah. Namanya Jamiatul Mubalighin. Jamiatul Mubalighin. Itu senior junior masuk di situ semua. Ya. Ketika nanti mereka itu sudah layak, maka kita masukkan di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Jadi dia sekedar menyomot, tapi pengadilan ada di Jamiatul Mubalighin. Siapapun orangnya yang mau kita bina, maka kita masukkan di Jamiatul Mubalighin itu. Dijamu namanya. Terus secara nasional ada. Iya. Tapi Pati mengambil kesempatan itu. Karena apa? Karena kami diambil itu untuk menjadi pengurus di LDNU ini juga dari NU mengambilnya, melihatnya dari kacamata Jamiatul Mubalighin. Okay. Sehingga untuk mengambil generasi berikutnya kami mudah. Karena tunas-tunasnya dari jamu sudah ada, kami melihat. Yang sudah layak kita ambil di LDNU. Okay. Berarti pastinya dari bawah juga Pak ya, dari MBC itu tadi juga yang biasanya nyetorin orang-orang juga itu tidak ya? Itu ya. Orangnya bebas, dari MBC boleh, dari pribadi boleh. Ketika kita share pengumuman, dan sebentar lagi ini kami mau mengadakan pelatihan panotocoro resepsi pengantin Jawa. Ya itu sangat dibutuhkan itu. Ya, sangat dibutuhkan ya. Okay. Jadi kaum muda NU ini bagaimana supaya bisa menguasai panotocoro resepsi pengantin Jawa, sehingga kita kalau butuh butuh tenaga itu tidak kemana-mana, dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Dan itu nanti kita punya metode cepat. Itu pastinya di LDNU pastinya ya Pak? Insya Allah ya, metode cepat ya. Baik teman-teman ya, ini ada kesempatan lagi untuk teman-teman ikut gabung di LDNU dengan cara boleh langsung lewat di Pak Ilham ya Pak ya, bisa langsung di Pak Ilham atau langsung datang ke PCNU Gedung Pati, dan pastinya juga akan mendapatkan materi perantau juga teman-teman ya, alhamdulillah. Terus ini juga Pak menjadi pertanyaan saya. Untuk di LDNU sendiri, untuk materinya juga Pak, ini kan lebih ke dakwah juga. Ini yang materi yang diunggulkan di PCNU sendiri itu apa Pak? Keaswajaan atau bagaimana? Atau bebas Pak? Bebas, tapi keaswajaan itu nomor satu. Dia harus mengawal tentang NU ya, Nahdliyin, Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdliyin. Jadi itu memang utama. Tapi untuk teknik tentang orasi, yaitu kita nanti kan di buku nggak ada. Jadi teknik itu saya pribadi belum bisa membukukan. Teknik ceramah yang indah itu bagaimana itu kalau dibukukan saya belum bisa membukukan. Jadi peserta itu harus tampil di depan saya dan harus ada pesertanya. Oh, gitu. Ya, harus ada audiensnya, harus ada jamaahnya. Ketika misalnya dengan peserta ya, ceramah 5 menit misalnya. Itu bagaimana antusias pengunjung? Oh iya. Antusias bagaimana? Saya bisa mengulang ceramah jenengan untuk kami kemas sehingga menjadi indah, menjadi enak. Oh. Itu jenengan harus praktek. Dengan demikian kalau dibuka ini sulit, gitu loh. Kalau dibuka sulit.
Itu untuk yang pelatihan dai berkala. Yang berkala 5 menit, 5 menit itu setoran setiap bulan 5 menit itu setoran gitu. Jadi itu ada materi khususnya juga Pak ya? Materinya bebas. Oh bebas tadi. Jadi peserta bebas menyampaikan materinya. Di sini kami hanya finishing. Bagaimana supaya ceramah itu menjadi indah. Kalau sudah indah, sudah enak. Misalnya ibaratkan masakan. Kalau masakan itu sudah layak disajikan, layak dijual ya sudah. Tapi kalau kami nyatakan kami rasa belum layak, bumbunya akan saya ditambahi. Supaya enak itu begini, vokalnya harus begini, dinaikkan, diturunkan. Itu ada rahasianya. Ya. Tapi rahasia itu kalau ditulis gimana ya? Ya, ini sulit Pak. Ya, harusnya praktek ya. Iya, praktek langsung gitu. Kalau dibukukan sulit. Iya, benar. Iya. Untuk di LDNU Pati sendiri Pak, pengurusnya sudah berapa Pak ini Pak? 30 Pak ya? 30 ya. Itu sudah menyertai di masing-masing wilayah berarti Pak ya? Nggih. Terus dari setiap pengurusan itu ada apa saja Pak? Soalnya kan di dalam LDNU kan tahunya kan mau dakwah saja itu. Iya. Maksudnya kan dia teman-teman banyak itu dari atas itu ada dewan pakar yang mengarahkan kita. Kemudian di bidang dakwah juga ada. Kemudian di bidang medsos juga ada juga. Jadi membidangi ada berapa bidang sih Pak? Ada 5. Ada 5 Pak. Ada 5 bidang. Ada 5 bidang. Ya. Jadi yang pasti yang unggulan itu di sektor apa Pak? Dakwah. Unggulannya. Di semua membidangi di dakwah semua Pak ya. Ya. Jadi bidang-bidang yang lain itu dalam rangka untuk memperkuat ini, termasuk tabligh akbar, sehingga ada seksi perekonomian. Itu untuk menumpang kegiatan-kegiatan itu. Jadi lebih mandiri sendiri juga Pak. Ya, bahkan kemarin untuk tabligh akbar sudah ada door prize-nya. Door prize umroh itu kemarin. Ya. Wah, teman-teman ini dapat door prize umroh teman-teman ya. Untuk pengunjung ya? Iya, untuk pengunjung ya. Untuk sejarahnya sendiri Pak di Pati Pak, ini terbentuknya LDNU itu seperti apa Pak? Karena kita tahu kan LDNU juga bagian dari NU Pak. Tapi kan dari teman-teman juga kan belum tahu Pak, itu sejarahnya bagaimana kok bisa dibentuk LDNU itu Pak? Itu nasional ya? Nasional ya? Nasional. Ya. Jadi ketika sudah ada PCNU di Pati ini ya juga sudah ada lama, itu dari pusat kan? Jadi Bapak ini termasuk kepengurusan ke berapa Pak? Saya dulu sekretaris, wakil sekretaris. Ya. 2 periode. 2 periode ya. Ya. Jadi, untuk ketuanya itu baru. Yang periode ini, periode Pak Yusuf ini. Pak Yusuf. Ya. Terus rencana terdekat Pak ini Pak untuk LDNU Pati. Terdekat. Iya Pak. Besok malam Jumat Kliwon pelatihan itu Panotocoro resepsi pengantin Jawa. Itu di mana Pak tempatnya Pak? Tempatnya di Gunung Unggal. Di Gunung Unggal. Ya. Nanti kami tempatnya jauh dari kota. Bisa kami share Pak nanti Pak ya untuk informasi. Bisa nanti untuk pamfletnya kalau sudah jadi. Hari ini kan rapat. Hari ini kita rapat membahas pelatihan pelatihan apa itu? Panotocoro resepsi Jawa dan memperkuat tentang materi yang dai berkala itu. 1, yang 2. Yang ketiga, ini kita persiapan untuk mengisi acara Ramadan. Ya, di 2 TV. Oh, di Lingkar TV dan jadi sudah kerjasama juga Pak ya? Sudah lama ya. Sudah lama ya? Sudah lama ya. Sudah lama. Jadi sejak kami di Jamiatul Mubalighin masih menjabat sekretaris sudah kerjasama dengan TV itu. Pertama saya ngisi semua. 30 episode saya sendiri yang ngisi. Dulunya ya. Dulunya saya di Simpang 5 TV itu. Tapi karena teman-teman kami rangkul akhirnya tak bagi-bagi. Jadi kalau memang teman-teman sudah selesai ya saya nggak ngisi. Paling 1, 2 gitu. Tidak ada rencana ke televisi lain Pak? Televisi lain. Kalau ada televisi yang mau masuk silahkan. Belum ada ya Pak ya? Monggo ada ya. Silahkan. Dan ini pun untuk syuting akan kami rencanakan di tempat yang di Gunung Unggal juga. Nggak di gedung Pak? Apa? Nggak di gedung Pak? Ya kalau di kota gimana ya? Ya biar suasana berbeda. Oh iya. Ya sudah sering kali di kota. Terus hambatannya di LDNU sendiri Pak? Itu bagaimana? Hambatannya mencari kader. Ya mencari kader jelas. Jadi untuk mencari kader mubalik itu sulit. Sudah kami gembar-gemborkan. Kalau saya ceramah di luar Jawa, di Papua, di Sulawesi, di Riau, di Kalimantan Tengah, saya sering ngomong. Kalau ngundang saya, jangan ngundang hanya ceramah. Tapi ngundang saya itu 2. 1 ya ceramah, yang 1 ini tentang rahasianya mubalik itu. Rahasia ceramah itu bagaimana? Ada ngisi pelatihan itu yang saya inginkan.
sulit mencari peserta itu. Kalau hanya pelatihan sehari siap dia, langsung pulang. Tapi yang berkala ini terus berlatih terus. Yang berlatih untuk jadi ini nih yang sulit, gitu. Yang fokus menjadi cari peserta yang benar-benar dadik kiri yang sulit. Pesertanya yang sulit, bukan pelatih. Jadi itu hambatan di LDU sendiri Pak ya. Di situ. Terus untuk apa ya Pak, mengatasi hal itu Pak. Soalnya kan ya sekarang para apa ya, lebih tepatnya pada anak-anak lah Pak. Saat ini kan tergerus oleh ya pergaulan yang bebas, terus dengan pola berpikir yang wah nggak boleh ndungokno ceramah, mending ya langsung ae langsung apa piye. Untuk mengatasi hal-hal itu loh Pak, maksudnya biar para pemuda NU ini bisa mengembangkan dakwahnya pastinya. Itu mungkin Bapak punya pesan untuk teman-teman yang di luar Pak. Ya saya sendiri ya, saya contohkan dari saya sendiri. Jadi kita menyajikan, orang ceramah kan ibaratnya menyajikan makanan, podo telane, ya. Tapi bagaimana cara kita masak, gitu loh. Kalau masakannya ini enak, maka banyak yang suka. Ceramah juga gitu, materinya mestinya sama, cuma cara menyajikan aja yang berbeda. Nah, akhirnya saya pribadi saya kembangkan ketika ceramah saya gabungan menggunakan wayang, sampai gamelan, pakai musik begitu, sehingga saya ceramah 2 jam tidak terasa, gitu. Berarti ini Bapak Ilham juga ya mengenalkan budaya juga Pak? Saya ngaji wayang ya, ngaji saya sudah budaya, dan itu saya itu sudah lama, tahun 2006. 2006 saya sudah mulai 2011, 6, 7, 8, 10, 11, 4 tahun. Jadi lama merintis itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oh iya, ya. Pastinya dengan media yang wayang itu juga Pak ya. Ya. Kalau tidak ada. Dulu kan bahasa Indonesia saya ceramah, pakai bahasa Indonesia. Ya. Terus terasa nggak diterima masyarakat di Jawa. Artinya berubah saya dari Indonesia ke Jawa, ke bahasa Jawa itu berubahnya berapa? 3 tahun prosesnya. Ya, 3 tahun. Kemudian setelah bisa Indonesia bisa Jawa, apa ya yang kira-kira diterima masyarakat ya? Ya gitu. Akhirnya saya sekolah dalang itu. Sekolah di pedalangan. Mana, Pak? Di Pepadi sama di Surakarta. Di Surakarta diisi Pak? Bukan di Sarotama. Surakarta. Kalau diisi kan harus kuliah ya lama. Iya kuliah. Saya nggak kuliahnya pelatihan. Terus itu sih Pak. Ini Pak sambil diminum juga. Oh iya siap. Biar saya juga nyiapin pertanyaan teman-teman. Oke. Karena di LDNU ya, yang karena saya juga awam Pak untuk dengan LDNU sendiri, karena setahu saya ya LDNU ya itu lebih saat ini kan terkenal di Jamiah Rupiah itu Pak ya. Nah, itu salah satu bentuk dakwahnya itu seperti apa Pak kalau di JRA sendiri Pak? Kan rukyah itu memang rukyah itu. Rukyah itu ya. Penyembuhan ya. Yang ngurusi orang-orang sakit itu JRA-nya itu. Program di situ gitu. Yang ngurus dakwah, nah, maka LDNU itu. Jadi semua jalan, dua-duanya sama-sama jalan. Tapi untuk rukyah yang benar-benar sudah ada di naungan Nahdlatul Ulama ya JRA itu. Berarti ini untuk pengkaderan sendiri Pak, rutin Pak ya? Yang apa? Di LDNU sendiri Pak, ada pengkaderannya atau seperti apa Pak? Ya pelatihan itu. Pelatihan ya Pak ya? Pelatihan itu, jadi pelatihan yang sudah berjalan juga 9 kali. Itu kan pesertanya kan kita. Oh berarti itu secara formalnya Pak ya? Formalnya itu ya. Di situ. Okay. Kemudian yang berminat ada keinginan tinggi, ya dia langsung pelatihan lagi. Berangsur-angsur itu store itu. Tapi untuk LDNU Pati tidak hanya menyajikan pelatihan untuk di Kabupaten Pati, tapi teman-teman yang ada di luar sana boleh. Untuk teman-teman yang sudah didistribusikan itu di mana saja Pak? Mungkin dalam yang sudah mampu tadi Pak, yang bisa mampu di dakwah. Masih lokal dan TV. Lokal TV. Pak. Masih di lokal TV. Okay. Salah satu juga yang dari Trangkil tuh Pak. Trangkil atau mana Pak ya? Yang mengisi di MNC juga itu lewat dari LDNU atau sendiri Pak? Oh, Mbak Ina. Mbak Ina. Oh, sebelumnya sudah di TV dia. Sudah di TV, tapi di situ termasuk pengurus dia di LDNU Pati. Ya. Masuk di Pati. Terus untuk apalagi Pak ya LDNU? Lebih ke dakwah. Untuk LDNU sendiri Pak,
Di Pati ini juga mengadakan kegiatan seminar-seminar juga apa enggak Pak? Benar nggak? Bisa ada Pak ya? Pelatihan yang Pelatihan, sudah ya. Jadi programnya lebih ke dakwah saja Pak. Kami menyiapkan kader itu untuk kader kepengurusan, kepemimpinan dan lain nanti di Jamiatul Mubalikin. Ya, kami juga ada di sana. Sehingga ketika ada pergantian kepemimpinan 5 tahun sekali, nggak bingung siapa nanti yang memimpin LDNU ini. Ya, dan siap. Terus pusatnya pasti di Gunung Mungkal tadi Pak ya? Apanya? Di tempatnya tadi ya? Oh, itu untuk pusat pelatihan saya diadakan di sana. Untuk pusat pelatihan. Tapi untuk pelatihan bisa di mana-mana. Kita diundang bisa. Misal iya itu Pak. Misal ada undangan untuk melatih di lain tempat itu juga bisa. Kita kan sudah 9 kali tadi saya katakan. 9 kali itu di tempat-tempat lain, di Margoyoso. Di Tambak Romo juga sudah? Tambak Romo Pak? Belum pernah. Belum monggo. pernah, ya? MBC-nya monggo, ADNU MBC mana bisa bicara kerjasama dengan Ansor atau apa. Maunya pelatihan Panoto Coro atau pelatihan dai dakwah. Semua. Ya, atau dua-duanya monggo. Semua teman. Silahkan. Kami terbuka untuk pelatihan itu. Mungkin pesan untuk teman-teman Pak yang kader yang di bawah Pak dengan teman-teman juga yang sedang menyaksikan podcast kali ini untuk dakwah di Pati sendiri itu yang melihat video kita atau keluarganya yang mau belajar dai menjadi mubalek ya sebagai apa namanya tangan panjang dari apa namanya LDNU dari NU ya. Karena yang menyampaikan sesuatu kan LDNU-nya ya. Ada program ini kan yang menyampaikan corongnya kan LDNU itu. Monggo yang mau apa namanya berlatih bersama kami untuk menjadi dai, untuk menjadi mubalek. Bisa menghubungi kami. Kemudian kalau mau pelatihan apa namanya Panoto Coro, resepsi pengantin juga akan kami gelar. Ya. Untuk tempatnya nanti menyusul. Tapi jelas kami siap untuk melatih itu. Atau secara organisasi mengundang kami boleh organisasi, misalnya Fatayat atau Ibnu atau Ansor atau gabungan di antara mereka. Atau pengajian juga ya teman-teman. Atau pengajian semuanya. Ya. Kalau pengajian sudah sering biasa ya. Kalau mengundang pengajian itu biasa. Tapi kalau mengundang untuk mengisi pelatihan ini yang luar biasa. Jarang diadakan. Di kabupaten manapun jarang mengadakan pelatihan itu. Karena tidak mudah untuk mencari apa namanya peserta untuk dilatih. Yang sulit bukan pelatihnya, pesertanya itu yang sulit dilatih. Maunya itu dilatih, dia langsung jadi, langsung kondang terkenal, gitu loh, mintanya gitu. Tidak mau prosesnya dulu. Ya, nggak mau proses, tapi maunya instan. Gitu. Ya baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita tampilkan untuk podcast kali ini. Dan alhamdulillah dengan kita bergabung di LDNU ya, bagi teman-teman kader yang mempunyai skill ya di bidang di dakwah nanti bisa gabung di LDNU PCNU Pati ya, karena teman-teman selain mendapatkan ilmu dalam berdakwah, kalian pastinya juga didistribusikan juga nantinya. Terus ada ilmu lagi mengenai Panoto Coro ya Pak ya, yang pastinya itu sangat bermanfaat sekali di masyarakat. Tentunya ada yang disampaikan lagi Pak untuk podcast kali ini? Ya itu tadi, monggo yang mau berlatih dengan kami. Untuk teman-teman yang mau gabung silahkan gabung, bisa langsung menghubungi Pak Ilham dan bisa langsung ke PCNU Pati. Mungkin podcast kali ini cukup sebentar saja Pak. Terima kasih. Karena mungkin kita akan adakan podcast yang kedua, tapi dengan tema bahasan atau lebih ke arah ke prakteknya Pak ya. Jadi lebih mengarah nanti pembahasan kita dan sebagai teknik-tekniknya, karena di LDNU sendiri ini lebih banyak ke teknik. Begitu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.